Pemberdayaan limbah pasar sebagai pakan alternatif budidaya lele. Potensinya, pertama, lele umum untuk dikonsumsi. Terus gerai pecel lele ada di mana-mana. Di Curug aja nih, Tangerang, kondisi realnya. Satu tukang lele dagang bisa habiskan 300 kg dalam satu malam. Hal ini mengakibatkan antara demand dan supply masih jauh lebih tinggi demand. Limbah organik dari pasar juga melimpah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini potensinya. Terus klasifikasi usahanya untuk upstream dia ada pemijahan dan pembibitan. Untuk middle, penggemukan ini bisa dari bibit atau dari sangkal, ukuran atau istilahnya ukuran tanggung atau istilahnya ukuran sangkal. Ukuran sangkal itu dia terdiri dari 14 sampai 40 piece per kilogramnya. Nah, untuk downstream ini lapak lah, dia berhubungan langsung sama end user, biasa ngambil dari middle jual ke pasar atau ke end user. Oke. Untuk sekarang kita cuma fokus di usaha middle, yaitu penggemukan dari sangkal. Dari mana dapat si sangkal ini? Kita kerjasama dengan tengkulak. Jadi tengkulak ini umumnya diambil dari empang. Nah, setelah diambil dari empang, dia sortir. Yang tidak masuk ke ukuran pasar dia akan jual ke kita. Oke, kapasitasnya seperti apa? Untuk kolam, kita di sini lebih prefer kolam tanah, karena di kolam tanah ada bakteri alaminya untuk mendegradasi sisa hasil makanan dia. Ukuran 10 kali 10 itu bisa muat sampai 300 kg. Angka ini masih bisa lebih tinggi lagi dengan asumsi sirkulasi air harus lebih bagus. Oke, sekali tanam bibit untuk ukuran kolam segini bisa 150 sampai 200 kg. Harga sangkal itu 17.000 per kilo. Untuk harga jual sendiri 17,5 sampai 18. Usia panen biasa kita sortir setiap 40 hari. Konsumsi pakan itu 15 sampai 30 kg per hari. Oke, penyakit dari lele sendiri itu ada penyakit kuning. Biasanya solusinya itu taruh di air bersih, mengkudu atau pepaya, atau dikasih super tetra. Yang dicampur ke pelet lalu dikasih ke lelenya sendiri. Untuk cacar itu biasanya penyebabnya bakteri. Solusi dikarenakan air yang tidak mengalir. Ya, solusinya aliran air bersih itu harus terjaga. Terus ukuran panen sendiri itu antara 6 sampai 13 ekor. Ini yang bisa diterima di pasar. Oke. Kenapa kita memilih untuk menggunakan limbah pasar? Tanpa limbah, mungkin konsumsi dengan kapasitas yang diterangkan di atas tadi bisa sampai 6 karung untuk peletnya. Dengan limbah kita bisa kurang, reduce sampai maksimal paling banyak itu setengah karung. Nah, untuk biaya operasional apa aja sih? Ya biasa, air, bensinnya, ya kan, untuk bensin nangkepnya, terus upah nangkap, cuma itu aja, paling sama pelet lah. Oke, hitungan usahanya seperti apa? Untuk kapasitas yang tadi kita bicarakan, dan dari 150 kg paling kecil kemungkinannya kerugian, maksudnya panen paling terkecil itu dalam pengalaman saya itu mungkin ada di angka 30%.
kenaikan bobotnya. Jadi dari 150 cuma dapat 2 ton. Nah, dengan asumsi seperti ini kita dapat keuntungan 50 kg dikali harga jual 17,5, itu sekitar 875.000 dalam sekali panen. Sedangkan bensin itu ya kira-kira mungkin 100.000 sampai habis masa panen. Terus biaya panen 100.000, obat-obatan 33.000, terus pelet ya setengah karung ya 150.000, maintenance dan lain-lain mungkin 100.000 lebih. Total secara kasar itu paling biaya operasional hanya 500.000 per empang. Jadi dengan nilai minimum tadi mungkin kita dapat profit sekitar 375.000. Ini dengan asumsi minimal terkecil panen. Tapi untuk maksimal potensinya itu pengalaman saya bisa sampai 2 kali lipatnya bobotnya, yaitu dari 150 menjadi 300 kilo. Nah, si 150 ini dikali 17,5 itu sekitar 2.625.000, dikurang biaya operasional ya cuan kita mungkin ada di angka di 21-25.000. Cukup lumayan prospektif. Terus bagaimana sih pengolahan limbahnya? Pengolahan limbahnya sederhana aja, cuma direbus ya untuk mengurangi bau anyir dan menambah nafsu makan ikan, mungkin bisa ditambah roiko. Terus bisa juga selain itu untuk biar lebih bagus lagi kita rebus, terus kita kasih limbah kelapa di situ. Nah, di situ nanti akan terbentuk belatung kan. Nah, belatungnya sendiri itu nanti akan jatuh ke kolam. Nah, itu yang bisa digunakan untuk pakan. Mungkin selebihnya si Hari bisa nambahin deh.